Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang masalah nusyuz atau durhaka. Biasa ya, di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga bisa ada yang namanya pertengkaran. Rasa-rasanya nggak ada sih dalam rumah tangga, kita berumah tangga, berkeluarga yang tidak pernah bertengkar. Dan itulah bumbu daripada pahit, manisnya, dan lain sebagainya di dalam berumah tangga. Biasa ya di dalam rumah tangga. Nah, yang dilarang itu di dalam agama kita pada saat berumah tangga itu adalah nusyuz, durhaka. Nusyuz ini adalah durhaka seorang istri kepada suami. Apakah suami bisa durhaka juga? Suami itu tidak bisa durhaka dengan istri. Kalimatnya bukan durhaka, tetapi zalim kepada istri. Ya, zalim. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita laki-laki, khairukum linisaikum. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah laki-laki yang paling baik dengan istri-istrinya. Nah, kita ini dikatakan baik, dikatakan laki-laki apabila kita baik dengan istri kita. Kalau kita tidak baik dengan istri kita, berarti kita bukan laki-laki yang baik. Artinya di situ adalah suami, dikatakan suami yang zalim. Suami yang zalim itu yang bagaimana? Ya, memukul istrinya, menghina istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang haram. Pokoknya yang tidak baik lah. Nah, itu nggak boleh kalau seandainya kita laki-laki sampai seperti itu kepada istri kita, maka kita termasuk suami yang zalim. Bukan durhaka. Sedangkan istri itu bisa durhaka kepada suaminya. Bukan zalim tapi durhaka. Nah, nusyuz atau durhaka itu definisinya apa? Nah, definisi nusyuz itu adalah apabila seorang istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima oleh syarak. Jadi kalau suami itu memerintahkan kepada istrinya yang tidak bertentangan dengan syarak, istrinya tidak mau, maka itu sudah masuk kategori nusyuz. Nusyuz. Kecuali kalau istrinya itu ada udzur. Istrinya ada udzur. Nah, contoh umpama seorang suami ingin memanggil istrinya untuk melakukan bermesra-mesraan, tapi istrinya tidak mau. Nah, kalau tidak ada udzur syar'i, maka sang istri ini sudah termasuk durhaka. Lain halnya ada udzur syar'i seperti sakit umpama, atau atau lagi haid dan sebagainya, itu lain masalah. Itu tidak berdosa kalau sang istri menolak ajakan suami seperti itu. Maka di dalam Islam itu agama kita mengajarkan kepada istri-istri. Ya, ringkas kata maksudnya seperti ini. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk melayaninya, walaupun istri itu masih dalam keadaan di dapur, bahasa kitanya, lagi dalam keadaan di dapur, masaklah apalah begitu semacamnya, suaminya meminta untuk istrinya melayani dia, maka sang istri itu wajib untuk melayaninya. Ya, itu dalam keadaan di dapur tuh. Apalagi dalam keadaan santai.
Kalau tidak dilayani maka berdosa. Jikalau itu terjadi di malam hari, maka sang istri itu akan dilaknat, disumpahi bahasa kitanya, oleh malaikat sampai subuh. Kalau itu terjadi di siang hari, maka malaikat akan melaknat si istri itu sampai sore hari. Yang bahayanya pada saat seperti itu istrinya itu meninggal dunia, suaminya tidak ridha, dalam keadaan kesal, maka sang istri ini mati dalam keadaan durhaka kepada suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lain halnya kalau seandainya ya tadi dalam keadaan udzur syar'i, haid dan sebagainya. Itu pun agama kita membolehkan sang istri itu melayani suami asalkan tidak di antara pusat dan lutut. Ya, di atas pusat boleh, di bawah lutut boleh. Nah, bahkan Al-Imam Nawawi mengambil pendapat yang paling ringan. Al-Imam Nawawi mengatakan boleh saja seorang istri yang dalam keadaan haid dan sebagainya itu melayani suaminya asalkan bukan bukan masalah pintu masuk. Artinya yang lain boleh. Yang tidak boleh itu adalah cuman ibarat kata cincin masuk, jari masuk ke cincin, itu aja yang nggak boleh. Yang lainnya boleh. Yang lainnya boleh. Nah itu boleh sang istri, mohon maaf ya, melayani suaminya dengan tangannya, tangan istrinya, boleh. Sampai suami itu merasa puas, boleh. Istri suami pun boleh bermain-main dengan istrinya di seluruh tubuh istrinya, kecuali pintu itu saja yang dilarang. Itu menurut Imam Nawawi. Nah, ala kulli hal, kita kembali, dusus atau durhaka seorang istri itu definisinya adalah seorang istri yang menentang kehendak suami tanpa ada udzur syar'i. Itu dulu definisinya. Apa saja? Apa saja. Nah, di sini contoh-contohnya seperti umpama suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, artinya rumah yang layak lah untuk ditinggali. Tapi sang istri tidak mau pindah, ya, tidak mau pindah ke rumah itu. Suami umpama habis menikah disubsidi sama orang tua istrinya, mertuanya, tinggal sini aja kata orang tuanya. Ternyata di rumah itu ya namanya berumah tangga, ada saja konflik, apalagi tinggal dengan mertua. Tinggal dengan mertua. Yang kita pernah katakan di dunia ini hanya ada satu keluarga suami istri, maksudnya yang tidak pernah berkelahi. Kalau yang lainnya pernah aja cekcok di rumah tangga, cuman satu keluarga ini yang tidak pernah cekcok. Siapa itu? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kenapa? Karena waktu itu belum ada mertua. Nah, karena mertua ini terkadang bikin kacau ya. Di rumah tangga itu kalau sudah ada orang berumah tangga masih tinggal dengan mertua, ada saja masalah. Nah, yang kedua, belum ada ipar. Belum ada ipar. Zaman Nabi Adam nggak ada ipar-iparan, karena ipar ini juga bahaya. Ipar itu adalah kematian. Nah, ya. Ipar itu adalah maut. Sampai dibikin film ya, ipar adalah maut. Nah ini, ipar ini bisa bikin kacau, bisa manas-manasin, bahkan bisa melakukan naudzubillahi min dzalik perselingkuhan dengan ipar tadi. Nah itu. Kemudian yang ketiga, belum ada tetangga. Nabi Adam cuma tinggal berdua waktu itu, damai-damai saja. Nah, belum ada tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini juga ya Allah bisa bikin kacau rumah tangga.
Nah, apalagi kalau rumah itu berdempet, atau berdempet apa, bersebelahan dinding aja, no tuh. Itu dinding rumah itu bertelinga. Pokoknya ada sedikit ribut, wah dinding itu ada telinganya. Nah, itu terrepotnya kalau rumah yang berdempet-dempet begitu ya. Pokoknya rumah itu dinding rumah itu ada telinganya. Kalau sudah dengar, dikomentari lah inilah itu, aduh. Nah itu tuh yang bisa bikin hancur rumah tangga. Nah suami umpama tinggal dengan mertua, suami istri ini, kemudian terjadi cekcok, selalu suami kata suami, kita lebih baik mandiri. Sudah disediakan rumah yang layak lah, walaupun itu cuma ngontrak. Tapi sang istri nggak mau umpama, maka ini termasuk durhaka. Atau lingkungannya tidak mendukung lagi, ya kata suami kita tidak cocok tinggal di sini, suasananya kurang baik, warganya kurang baik dan sebagainya, kita pindah saja. Suami sudah menyediakan rumah, walaupun itu kontrak, istrinya nggak mau ikut, maka ini termasuk durhaka. Ya itu tuh. Lain halnya kalau rumah itu tidak layak. Kalau rumah itu tidak layak, baik tidak layak dari segi rumahnya atau dari segi lingkungannya. Nah, sang istri bisa beralasan sesuai dengan syariat. Dia beri nasihat kepada suaminya, kalau kita pindah di situ mas, kita punya tetangga itu kayaknya tidak baik, banyak orang nakal di situ, perempuannya juga banyak yang tidak baik, tinggal di lokalisasi umpama, bahaya. Lebih baik kita dosa tinggal di situ. Dan memang dianjurkan ya kita berhijrah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Boleh berhijrah. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan iman kita, Islam kita, akhlak kita, sifat kita, supaya jangan terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik tadi. Nah, ya. Atau kata ulama termasuk nusyuz itu adalah, nah ini perhatikan betul-betul ya. Sang istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Keluar rumah tanpa izin suami, apalagi meninggalkan rumah. Jadi perhatikan betul-betul nih, terutama yang baru berumah tangga. Atau kita punya anak baru berumah tangga, kita nasihatin betul-betul kalau mereka tinggal bersama. Kalau ada percekcokan, anak perempuan itu diberitahu, bagaimanapun keadaannya, sang istri tidak boleh keluar rumah. Cekcok bagaimanapun nggak boleh sang istri itu keluar dari rumah. Nggak boleh. Kalau tidak ada KDRT, ibarat kata pemukulan dan sebagainya, ancaman jiwa, fisik dan sebagainya, jangan keluar rumah. Kalau cuma cekcok biasa dan sebagainya, cemburu buta dan sebagainya, tidak boleh keluar dari rumah sang istri tadi. Nah ini terkadang cekcok sedikit, minggat, pulang ke rumah orang tuanya. Ini haram, itu berdosa sang istri itu. Cekcok sedikit, minggat ke orang tuanya. Sedikit masalah cemburu, cekcok, pulang ke rumah orang tuanya. Dan orang tua yang baik itu sebenarnya kalau sang istri, sang anak perempuan itu pulang ke orang tuanya itu jangan membela anaknya perempuan itu. Pertama disalahkan dulu, kenapa kamu keluar rumah? Salahnya apa keluar rumah? Suruh kembali, kalau bisa antarkan anak itu kepada suaminya. Selama tidak ada KDRT, pemukulan fisik, ya apalagi namanya itu, pokoknya yang berkaitan dengan fisik lah. Sang suami itu tidak ada sampai ibarat kata zalim. Tapi kalau suami itu zalim, nah ini lain lagi masalahnya. Ya, zalim, memberikan harta haram dan sebagainya dan seterusnya, nah itu lain masalah. Tapi kalau cuman cemburu buta, cuman masalah beda pendapat, ini itu dan sebagainya, apalagi umpama gara-gara sang suami itu lupa tanggal ulang tahunnya lah, lupa memberikan hadiah lah, ini itu, aduh, haram seorang istri itu keluar rumah tanpa izin suami. Nah ya,
La ilaha illallah. Ada seseorang di zaman sahabatnya, seorang sahabat ikut perang. Suaminya ini bilang kepada istrinya, wahai istriku, selama aku bepergian, engkau jangan keluar rumah. Engkau jangan keluar rumah, di rumah saja. Itu semuanya perlengkapan makan, minum, duit, semuanya ada. Jadi kalau engkau perlu apa-apa sudah ada semuanya dalam rumah. Berangkatlah suaminya ini perang. Di zaman Nabi nih, cerita masyhur. Tapi tidak disebutkan siapa sahabatnya. Lalu di dalam peperangan tadi, kan zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada SMS, WA, bla bla bla, tidak ada lagi. Nah, suaminya pergi, kemudian beberapa hari kemudian datanglah utusan dari keluarga sang istri ini. Tok tok tok, mengetok rumah. Siapa di luar? Kata istrinya. Saya adalah keluargamu. Oh iya, ada apa? Bapakmu sakit keras. Kamu diminta untuk pulang, untuk nengok bapakmu. Karena bapakmu ingin melihat dirimu. Ini sakit keras ini. Khawatir meninggal dunia. Apa kata istrinya, kata perempuan ini? Tolong sampaikan kepada keluargaku, terutama abah, mama, aku tidak berani keluar dari rumah karena suamiku berpesan jangan keluar rumah. Maka utusan ini pun pulang kembali kepada keluarga istrinya dengan hati kesel. Istri apa itu? Anak durhaka itu. Durhaka itu anak, masa orang tua sakit keras tidak ditengokin. Sang istri itu menetes air mata, yang namanya orang tua bagaimana? Menetes air mata. Beberapa saat kemudian datang lagi utusan. Tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa di luar? Aku keluargamu. Oh ada apa? Bapakmu sakaratul maut. Bapakmu sakaratul maut deh. Detik-detik terakhir sudah napas di ujung nih. Ayo disuruh pulang. Kamu disuruh untuk melihat bapakmu terakhir kali. Sang perempuan ini bilang, tolong sampaikan kepada keluargaku, terutama abah mamaku, aku tidak berani keluar rumah karena aku tidak diizinkan oleh suamiku keluar rumah. Karena nggak ada telepon dulu. Kalau ada telepon enak. Bang, ini abah sakit, bolehkah izin pulang? Zaman dulu nggak ada. Pulang saja, tolong sampaikan itu kepada keluargaku. Pulang putusan ini dengan kesel. Wah, istri macam apa itu? Nggak baik seperti itu. Pulanglah utusan tadi. Nggak lama kemudian kembali lagi. Tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, ada siapa di luar? Keluargamu. Ada apa? Bapakmu meninggal dunia. Kau diminta pulang untuk melayat, untuk melihat mayat ayahmu sebelum jasadnya dikuburkan. Menangis, si perempuan nangis gitu kan ya. Tolong sampaikan kepada keluargaku, aku tidak bisa pulang karena suamiku berkata kepadaku tidak boleh keluar rumah. Ngomel lagi. Utusan ini, keluarganya juga ngomel, apa itu? Anak durhaka itu, bla bla bla. Dia pokoknya disumpah-sumpahin lah. Nah, menangis perempuan tadi sampai akhirnya suaminya pun kembali, ya. Kemudian cerita itu disampaikan kepada Nabi. Ya Rasul, ini ada perempuan begini bla 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 bla. Bapaknya sakit nggak mau datang, bapaknya sakaratul maut nggak datang, bapaknya meninggal pun mau dikuburkan nggak mau datang, alasannya tidak ada izin dari suami. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh bapaknya itu telah diampuni segala dosa-dosanya. Dosanya sang bapak itu telah diampuni semuanya oleh Allah Ta'ala karena berkat anak perempuannya yang taat kepada suaminya. Jadi jangan khawatir. Kalau tuh bapaknya hidup, bisa ngomong, dia bilang terima kasih gara-gara anakku, aku ndak lagi berdosa. Cuman karena nggak bisa ngomong, bagaimana? Nabi yang memberi bisyarah, kabar gembira tadi. Nabi yang memberi kabar gembira, bapaknya itu telah diampuni segala dosanya berkat anaknya yang berbakti kepada suaminya.